Oke adik-adik, hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Kita belajar bahasa Indonesianya itu mengenai buku bab 4 halaman 46. Itu mengenai buku fiksi dan non fiksi ya. Nanti di buku fiksi dan non fiksi itu kita nanti membahas apa itu pengertian buku fiksi dan non fiksi, unsur-unsurnya, kemudian gimana cara merangkum buku fiksi dan non fiksi ini, kemudian apa sinopsisnya. Yang terakhir itu ada kaidah kebahasaannya. Oke, yang pertama itu kita lihat dulu. Yang pertama itu kita lihat pengertian dari buku fiksi. Buku fiksi adalah tulisan yang hanya berdasarkan imajinasi penulis. Sedangkan buku non-fiksi itu tulisannya atau isinya bukan fiktif atau bukan imajinasi. Berarti itu nyata ya. Kemudian unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi ini, yang pertama ada unsur fisik. Unsur fisik itu ada terdiri dari cover dan data buku, kemudian halaman judul, copyright-nya, daftar isinya, kemudian isi buku yang terbagi dalam berapa bab misalkan gitu. Kemudian cerita tentang penulisnya. Kemudian kalau non fisiknya itu ada temanya, tokoh dan penokohan, alur, latar atau setting, kemudian sudut pandang, bahasa yang digunakan gitu. Kemudian rangkuman dan sinopsis dari buku fiksi dan non fiksi. Kalau rangkumannya itu cara menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Berarti karangan fiksi dan non fiksi yang panjang itu nantinya kita rangkum. Kemudian sinopsis itu adalah ringkasan cerita yang mengutamakan alur tepat dan menarik. Jadi sinopsis ini biasanya kita jumpai di belakang buku, di sampul paling belakangnya, di kulit bukunya. Itu sinopsis ini berisikan kesimpulan. Kalau rangkuman itu kesimpulan keseluruhannya, benar-benar keseluruhan dari isi buku. Sedangkan sinopsis ini bedanya dengan rangkuman, dia juga kesimpulan tapi cuman kesimpulan yang menariknya gitu. Dan langkah-langkah membuat rangkuman dan sinopsis itu, yang pertama membaca bacaan dengan seksama, membaca petunjuk dengan teliti, membaca sekali lagi lalu catat gagasan utamanya. Kemudian yang keempat, menyusun rangkuman sementara. Setelah rangkuman sementaranya kita susun, kemudian baca kembali rangkuman kita, kemudian perbaiki, kira-kira masih ada yang kurangkah atau masih ada kata-katanya yang belum tepat. Kemudian menghitung jumlah kata dalam rangkuman sementara. Jadi rangkuman yang udah kita bikin tadi kita hitung katanya. Kemudian jika katanya sesuai dengan yang kita inginkan, jumlah katanya sudah sesuai dengan kita inginkan, kemudian menulis rangkuman jadi dan mencantumkan jumlah kata pada akhir rangkuman. Jadi di rangkuman ini sangat dibutuhkan itu jumlah katanya. Kemudian ini kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu kita menggunakan frasa adjektifal. Apa itu frasa adjektifal? Itu sebuah sebuah frasa yang dibentuk dari dua kata atau lebih dengan kata sifat sebagai intinya. Macam-macamnya. Dia ada kata itu yang digabung dengan kata sudah, harus, dapat, dan akan. Contohnya, sudah tua, harus bersih, dapat murah, dan akan kering. Kemudian kemudian yang kedua tuh digabung dengan kata ingkar, tidak. Ya. Contohnya sudah tidak, muda, tidak tinggi gitu. Kemudian digabung dengan pewatas belakang lagi dan kembali. Contohnya tenang kembali, ramai lagi. Kemudian yang keempat menyatakan
tingkat perbandingan, contohnya akan lebih lama, harus lebih dekat gitu. Dan yang terakhir tuh digabung dengan kata keterangan penguat seperti sangat, amat, terlalu kayak gitu. Jadi contohnya sangat cantik, amat muda, terlalu manis kayak gitu. Oke, sekian dulu. Terima kasih.